Pada tanggal 19 Desember 2021, Joko baru saja turun dari Gunung Gede, tetapi tak lama setelah itu, dia merasa jenuh dengan rutinitasnya yang sangat monoton. Singkat cerita, pada 10 Januari 2022, Joko berencana untuk mendaki lagi ke Gunung Gede Pangrango. Dia mencoba menghubungi teman-temannya, tetapi semuanya menolak dengan alasan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tiba-tiba muncul di benak Joko, bagaimana jika aku solo hiking saja? Akhirnya Joko memutuskan untuk melakukan solo hiking di Gunung Gede Pangrango dengan harapan semua kepenatannya bisa sirna. Singkat cerita, sebelum malam tiba, Joko sampai di base camp Cibodas. Kebetulan di sana dia bertemu dengan 3 pendaki asal Jakarta yang bernama Marcel, Udin, dan Joko. Di sini, Marcel memberikan inisiatif untuk mengajak teman-temannya melakukan pendakian pada pukul 12 malam, dengan tujuan agar keesokan paginya mereka sudah tiba di Elun-Elun Surya Kencana. Di momen ini, Joko sedikit bimbang antara ikut dengan Marcel dan kawan-kawannya atau tidak. Sebenarnya, di lubuk hatinya, dia merasa agak ragu. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, akhirnya dia memutuskan untuk bergabung dengan rombongan Marcel dan teman-temannya. Joko segera mengemas semua peralatannya, dan setelah semuanya siap, mereka mulai mendaki tepat pada jam 12 malam. Perjalanan menuju vegetasi dari base camp ditemani oleh 1 petugas yang menjaga base camp. Setelahnya mereka hanya berempat saja. Joko berada di posisi paling depan, diikuti oleh Udin dan Marcel yang ada di paling belakang sebagai sweeper. Selama perjalanan, tiba-tiba Joko melihat sekelebat bayangan menyerupai pocong, tepat berada di sebelah jalurnya, kurang lebih berjarak sekitar 10 meter dari posisinya. Saat itu dia sangat terkejut. Dia mencoba membaca istighfar, dan tiba-tiba Udin menabraknya dari belakang. Lalu Udin bertanya, "Wih, ada apa, Bun?" Joko sempat menjawab pertanyaan Udin. Ternyata Udin ini juga tiba-tiba melihatnya. Mulutnya langsung merinding, badannya kaku, dan terlihat kecemasan di raut wajahnya. Namun setelah beberapa menit ditenangkan, ketegangan perlahan mulai mereda, dan mereka tiba di pos 1 sekitar pukul 1 kurang. Di pos ini, mereka beristirahat sejenak, karena jarak dari pos 1 ke pos 2 tidaklah terlalu jauh. Mungkin kurang dari 1 jam seharusnya mereka bisa sampai di pos 2. Dalam perjalanan ini, keanehan kembali terjadi. Saat mereka menyusuri hutan, mereka merasa seolah-olah diputar-putar di tempat yang sama, karena pos 2 tidak kunjung ditemukan. Ketika mereka mulai merasa kelelahan, suara-suara aneh mulai terdengar, seperti suara orang menangis, suara orang tertawa, dan suara-suara lainnya. Seketika tubuh mereka langsung terasa lemas tak bertenaga. Mereka segera berusaha untuk melanjutkan perjalanan, tetapi karena terjebak dalam putaran dan kondisi yang tidak mendukung, akhirnya mereka memutuskan untuk bermalam. Singkat cerita, saat itu Joko bangun pukul 5 pagi. Dia sangat terkejut ketika menyadari bahwa dia masih berada di Tanah Merah. Padahal, menurutnya, semalam dia sudah berjalan cukup jauh. Mereka saling bertatap muka, dan saat itu juga mereka baru menyadari bahwa Udin tidak ada di rombongan mereka. Di tengah kebingungan itu, Marcel berinisiatif untuk menenangkan teman-temannya dan mencoba menghubungi Udin melalui WhatsApp. Pada waktu itu, masih ada sedikit sinyal. Beberapa menit kemudian, ada balasan dari Udin yang ternyata sudah berada di pos 2. Aneh bukan? Namun, mereka sedikit merasa lega. Meskipun terpisah, setidaknya ada kabar dari Udin bahwa dia sudah sampai di pos 2. Setelah itu, mereka berbincang, dan sekitar pukul 6 pagi, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke atas untuk menyusul Udin yang ada di pos 2. Dengan perlahan, mereka berjalan menyusuri jalur yang didominasi oleh akar-akaran. Singkat cerita, sekitar pukul 8, mereka sudah sampai di pos 2 dan bertemu dengan Udin. Namun, ketika bertemu, raut wajah Udin terlihat sangat pucat, seperti orang yang sedang kebingungan. Setelah ditenangkan, dan karena mereka merasa lapar, akhirnya mereka memasak untuk mengisi perut. Kondisi saat itu benar-benar sepi, tidak ada pendaki lain selain mereka. Setelah istirahat cukup lama, sekitar pukul 10 pagi, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun saat itu kondisi mereka sebenarnya masih mengantuk karena semalam kurang tidur,
mereka terus berjalan menyusuri jalur. Ketika sampai di pos bayangan sebelum pos 3, Joko merasa seperti ada yang mengawasinya. Dia mencoba menengok kanan kiri, tetapi tidak ada siapa-siapa. Mereka mencoba menengok kanan kiri, tetapi tidak ada siapa-siapa. Joko berusaha berpikir positif, meskipun sebenarnya masih merasa parno dengan kejadian yang dialaminya semalam. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di pos 3, Bunuh Pelutung. Namun di pos ini, mereka tidak istirahat lama, paling hanya 5 menit sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Di tengah jalan menuju pos 4, Joko mulai merasa kelelahan. Langkahnya sudah mulai melambat, sementara Joko sudah tidak sabar untuk sampai di alun-alun Surya Kencana. Dia tidak ingin mengambil risiko jika sampai bertemu malam. Di situ, Joko memberitahu teman-temannya, dan ternyata Udin juga ingin cepat sampai ke alun-alun Surya Kencana. Percakapan mereka kurang lebih seperti ini. "Cel, mau duluan ya?" "Ya udah, nggak apa-apa kalau mau duluan." Setelah mereka berbincang, akhirnya rombongan terbagi menjadi 2 kelompok. Joko dan Udin berjalan lebih dulu untuk membuka tenda, sedangkan Marcel menemani Joko yang sudah kelelahan. Untuk menemani Joko yang sudah kelelahan, sebenarnya di dalam hati Joko merasa tidak enak kepada mereka berdua. Namun karena dia juga tidak mau mengambil risiko, akhirnya dia memutuskan untuk berjalan lebih dulu. Joko berjalan di depan diikuti oleh Udin. Setelah beberapa menit berjalan, dia mencoba menengok ke arah belakang dan ternyata Marcel dan Joko sudah tidak terlihat. Di situ, Joko sempat menunggu sekitar 5 menit. Namun, selama dia menunggu, Marcel dan Joko tidak kunjung muncul. Kondisi saat itu kabut sudah mulai turun dan pandangan mulai terbatas. Joko merasa bimbang antara menunggu mereka atau melanjutkan perjalanan bersama Udin. Akhirnya dia memberitahu Udin. Mereka sebenarnya merasa tidak enak kepada Marcel dan Joko yang ada di belakang. Tetapi mau bagaimana lagi, kondisi saat itu kabut sudah mulai menyelimuti sekitar mereka. Mereka juga sudah sangat lelah dan tidak ingin mengambil risiko jika sampai bertemu malam. Akhirnya, di situ mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di pos 4. Di sini, kembali, mereka tidak istirahat lama karena Joko merasa ada yang mengawasinya. Sekitar 10 menit berjalan dari pos 4, perasaan Joko mulai tidak enak. Tiba-tiba, kuntilanak merah muncul 20 meter di hadapannya. Dengan kondisi kabut yang mulai tipis, wajah kuntilanak merah itu terlihat samar-samar, terutama bibirnya yang tampak robek. Saat itu Joko sangat terkejut dan terdiam. Dia mencoba membaca istighfar dan tiba-tiba Udin berkata, "Bang, kenapa bang?" Enggak apa-apa Den, barusan cuma mengucapkan doa." Ternyata di sini Udin tidak melihat apa-apa dan Joko juga tidak menceritakannya, karena dia takut Udin akan ketakutan. "Ya udah, ayo Din, lanjut jalan lagi aja." Setelah itu, Joko melyaudahihat ke depan, dan ternyata kuntilanak merah itu sudah tidak ada. Namun, dia masih merasa agak paranoid karena kejadian semalam, ditambah dengan kejadian kali ini. Tidak lama kemudian, Udin bilang, "Bang, bentar bang, kok keril gua mendadak berat ya?" "Ah, masa sih Din?" Saat Joko menengok ke belakang, dia benar-benar terkejut karena ternyata kuntilanak merah itu berada di atas keril Udin. Mungkin agak samar-samar, tetapi dia terlihat duduk di atas keril Udin dengan pandangan yang mengarah ke Joko. Saat itu, Joko membalas dengan menutup mata, mencoba membaca doa-doa yang dia bisa. Udin tiba-tiba bertanya lagi, "Bang, kenapa bang?" "Udah, nggak apa-apa, istirahat dulu aja bentar." Setelah itu, Joko mencoba melirik lagi ke sosok itu, dan ternyata kuntilanak merah itu terbang menjauh. Kuntilanak merah itu terbang menjauh dan diam di salah satu pohon yang lumayan besar. Jadi kuntilanak merah ini berpindah dari keril Udin menuju pohon yang ada di jalur. Tetapi dia masih memperhatikan mereka berdua. Di sini Udin mulai curiga karena melihat raut wajah Joko yang sedikit ketakutan. Akhirnya Udin nyeletuk, "Wah, jangan-jangan ada yang tidak beres kayak semalam ya." "Ya udah, sekarang jangan kosongkan pikiran Din. Di sini kita banyak yang mengintai, baca doa aja terus." Ya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, kuntilanak itu terus mengikuti mereka.
Kondisi saat itu kabut semakin tebal dan jarak pandang sangat minim. Sebenarnya mereka dalam keadaan panik. Dalam pikiran mereka harus buru-buru sampai ke alun-alun Surya Kencana. Seketika itu mereka juga memikirkan Marcel dan Joko yang ada di bawah. Namun, dengan kondisi yang mencekam dan menakutkan, mau bagaimana lagi, mereka terus melanjutkan jalan menuju ke atas, berharap bisa segera keluar dari situasi yang tidak nyaman ini. Namun di situ suara kuntilanak itu semakin terdengar. Bahkan Udin juga mendengarnya. Dia mulai panik dan memutuskan untuk pindah ke depan. "Bang, tukar posisinya. Aku di depan aja." Mental Udin mulai goyah karena kondisi mereka yang mencekam. Padahal waktu itu masih jam 1 siang. Namun, karena kabut yang tebal dan gerimis yang sudah mulai turun, suasana terlihat sudah sangat sore. Sebelum sampai ke Surken, tiba-tiba Joko mendengar suara langkah kaki. Suara itu terdengar semakin dekat dan jantungnya berdegup kencang. Dia menoleh ke arah Udin yang juga tampak gelisah. "Din, kamu dengar itu?" tanya Joko dengan suara bergetar. Udin mengangguk dan mereka berdua saling bertukar tatapan, merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dalam suasana yang mencekam itu, mereka berusaha untuk tetap tenang, sambil terus melangkah maju, berharap bisa segera keluar dari situasi yang menakutkan ini. Mereka langsung berlari secepatnya, tanpa melihat ke belakang sama sekali. Alhamdulillah, sekitar jam 2 siang, mereka sudah sampai di alun-alun Surya Kencana. Di situ, mereka merasa cukup lega, meskipun kabut masih sangat tebal. Namun, mereka telah berhasil sampai di alun-alun Surya Kencana. Mereka menyusuri alun-alun itu dan akhirnya tiba di suatu lokasi, lalu memutuskan untuk mendirikan tenda di sana. Kebetulan, Joko memang membawa satu tenda, dan satu tenda lagi dibawa oleh Marcel yang masih berada di belakang. Sekitar jam 3-an, Marcel dan Joko akhirnya tiba juga di alun-alun Surya Kencana. Marcel mencari tenda Joko dan kemudian mendirikan tenda di sampingnya. "Sel, tadi kenapa lama?" tanya Joko. "Banyak hambatan, Jok. Abis kabut turun, kita istirahat, dan di situ banyak banget gangguan mistisnya," jawab Marcel. "Gangguan gimana, Sel?" tanya Joko penasaran. "Ada, kakek-kakek banyak juga anak kecilnya," jawab Marcel. "Ya udah, jangan diceritakan di sini ya, Sel," Joko mengingatkan. Setelah selesai mendirikan tenda, sekitar jam 4, mereka mulai makan-makan. Suhu di Surken saat itu terasa dingin, mungkin sekitar 10 derajat Celcius. Mereka berkumpul di sekitar tenda, berbagi cerita dan menikmati makanan, sambil berharap suasana mencekam yang mereka alami sebelumnya tidak akan terulang lagi. Badan mereka sudah sangat kaku, susah digerakkan, dan bibir mereka sudah sangat membiru. Mereka mencoba menghangatkan badan dengan minum kopi, teh hangat, dan sejenisnya. Namun mereka tetap saja merasa kedinginan. Akhirnya Marcel mendapatkan inisiatif. Dia membakar 3 baju gantinya di depan tenda dengan tujuan agar tubuhnya dan teman-temannya kembali hangat. Setelah mereka ngemil, mereka memutuskan untuk tidur. Joko tidur sendirian, sementara Marcel, Udin, dan Joko tidur bertiga. Sebenarnya Joko sudah menawarkan untuk tidur di tendanya, tetapi mereka semua menolak dengan alasan ingin lebih hangat di tenda mereka bertiga. Sekitar jam 5 sore, Joko masuk ke tenda, dan setelah itu mereka akhirnya tertidur. Malamnya, sekitar jam 8 malam, Joko tiba-tiba terbangun karena merasakan ada sesuatu yang sangat kencang. Lalu tiba-tiba dia merasa seperti ada gesekan di tangan sebelah kanannya. Dalam keadaan setengah sadar, Joko berusaha membuka matanya dan melihat sekeliling. Suasana di dalam tenda terasa hening, tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Dengan rasa was-was, dia mencoba mengingat kembali apa yang terjadi sebelumnya, dan berharap itu hanya halusinasi akibat dinginnya malam. Namun, ketidaknyamanan itu terus mengganggu pikirannya. Padahal sudah jelas, waktu itu Joko tidur sendirian. Dia merasakan sentuhan tangan yang sangat dingin. Saking dinginnya, pikirannya sudah tidak karuan. Kemudian dia spontan teriak-teriak memanggil nama Marcel. "Cel, Marcel!" Namun, tidak ada yang menyaut sama sekali. Mungkin saja, mereka bertiga sudah terlalap tidur. Hingga akhirnya, Joko memberanikan diri untuk menengok ke arah sebelahnya. Namun, dia tidak langsung menengok ke atas, melainkan ingin melihat ke sebelah kakinya dulu.
Setelah menengok, ternyata itu adalah sosok kuntilanak merah yang memang mengikutinya dari bawah. Namun, di situ, Joko masih belum berani untuk melihat lebih jelas. Dalam keadaan panik, dia langsung berteriak keluar tenda. Setelah keluar tenda, Joko terkejut melihat pemandangan di luar yang lebih aneh lagi. Ada sebuah keramaian dengan banyak orang yang lalu lalang. Tentu saja, Joko langsung kaget saat itu. Dia tidak mengerti apa yang terjadi, dan suasana yang seharusnya sunyi dan mencekam berubah menjadi hiruk-pikuk. Dalam kebingungan, Joko berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi, sambil berharap teman-temannya segera menyusulnya dan membantu menjelaskan situasi yang membingungkan ini. Namun setelah dilihat lagi, kepanikan Joko perlahan mulai menghilang, dan dia malah merasakan ketenangan. Dia melihat ke kanan kiri, dan orang-orang yang ada di situ memakai pakaian perdesaan yang terlihat kuno, seperti batik kebaya zaman dulu. Di antara mereka, ada satu sosok perempuan yang sangat cantik. Dia tersenyum ke Joko, dan Joko pun membalas senyumannya. Tiba-tiba tubuh Joko seolah bergerak sendiri untuk menghampiri wanita tersebut. Ya, sebut saja namanya Novi. Setelah mendekati Novi, dia berkata, "Ini kampungku. Kalau kamu mau tinggal di sini dan butuh teman, aku akan menemanimu dan mendampingimu jika kamu kesepian." "Memang ini di mana?" tanya Joko. "Ini di tempatku," jawab Novi. Singkatnya, Joko kemudian dibawa ke suatu tempat yang merupakan tempat tinggal orang tua Novi. Ternyata, bapaknya terlihat seperti RT di zaman sekarang. Kemudian Novi berbisik kepada orang tuanya, dan tiba-tiba bapaknya berkata kepada Joko, "Dik, apakah benar kamu ingin menikahi si Novi?" "Enggak, saya enggak bilang apa-apa, Pak." Seketika itu, raut wajah Novi langsung terlihat kesal. "Bukannya kata Novi kamu mau?" "Enggak, Pak, aku belum bilang apa-apa." Joko kemudian melihat ke arah Novi, dan Novi tampak sangat kesal. Lalu, dari belakangnya muncul seperti seorang kakek-kakek yang bergaun putih, melambai ke arah Joko dengan senyum misterius. Joko merasa semakin bingung dengan situasi yang dihadapinya. Apa sebenarnya yang terjadi di kampung ini? Dan siapa kakek tersebut? Ia merasakan ketegangan yang mulai kembali menggelayuti pikirannya, meskipun Novi dan orang-orang di sekitarnya tampak ramah. Sebenarnya, posisi kakak Joko itu lumayan jauh dari dirinya. Namun, anehnya, Joko seperti mendengar bisikan dari kakaknya. Kesini, ini bukan tempatmu." Mendengar itu, Joko langsung berlari menuju ke arah kakaknya. Di sela-sela berlari, dia sempat menengok ke arah si Novi. Ternyata, wajah Novi berubah drastis. Dari yang awalnya sangat cantik jelita mirip artis Korea, kini berubah menjadi hancur lebur. Wajahnya terlihat sangat marah, seolah-olah ingin menerkam Joko. Dalam keadaan setengah terbang, Novi akhirnya berhasil menggapai Joko. Namun, ketika dia mau menerkam, kakak itu menahan dengan perisai gaib yang sangat kuat. Di situ, Novi tidak bisa menembus perisai gaib dari sosok kakak tersebut. Kakak itu langsung menyuruh Joko untuk meninggalkannya. "Itu ada sebuah jalan, kamu jalan lurus terus. Jangan tengok kanan kiri, karena ini bukanlah tempatmu." Joko lari terus-menerus menuju ke sebuah cahaya yang terlihat di depan. Setiap langkahnya terasa berat, namun semangat untuk keluar dari situasi yang mencekam itu memotivasi dia untuk terus maju. Cahaya itu semakin dekat, dan dia dapat merasakan kehangatan yang menyelimuti dirinya. Seketika, dia berlari dengan sekuat tenaga, mengabaikan suara di belakangnya, dan berfokus pada cahaya tersebut. Saat Joko mencapai cahaya itu, dia merasa seolah-olah terlempar ke dalam dimensi lain. Semua suara dan ketegangan yang ada sebelumnya menghilang, digantikan dengan ketenangan yang mendamaikan. Joko menemukan dirinya kembali di tempat yang familiar, di tengah alun-alun yang sepi, dengan kabut mulai menghilang. Di sana, dia mendapati teman-temannya, Marcel, Udin, dan Joko, terbangun dan terlihat bingung. Seolah-olah mereka juga baru saja terbangun dari mimpi buruk yang sama. Setelah melewatinya, Joko seperti bangun dari pingsan. Ketika dia terbangun, dia sudah dikelilingi oleh Marcel, Udin, dan Joko. Menurut mereka, Joko sudah tertidur dan ngigau teriak-teriak tidak jelas. Joko kemudian langsung diberi teh hangat,
Dan sekitar jam 9 malam, akhirnya dia bergabung dengan tenda pendaki asal Jakarta itu. Di situ, satu tenda diisi berempat, sementara tenda Joko dibiarkan kosong begitu saja. Mentari mulai menampakkan diri, pertanda pagi hari telah tiba. Joko langsung bergegas untuk melakukan persiapan untuk summit ke puncak. Wacana bangun jam 5 pagi untuk summit di gunung hanyalah sebuah angan-angan, karena faktanya mereka terbangun jam 9 pagi. Setelah melakukan perjalanan singkatnya, akhirnya mereka sampai di puncak Gunung Gede. Dan ya, biasalah, mereka foto-foto dan menikmati pemandangan yang ada di puncak itu. Setelah puas berfoto, sekitar jam 10 lebih, mereka memutuskan untuk turun ke tenda mereka yang ada di alun-alun Surya Kencana. Setelah sampai di tenda, mereka mulai memasak. Setelah makan, kurang lebih sekitar jam 12 siang, mereka mempersiapkan peralatan untuk turun. Perjalanan turun dari Surken ke pos 4 alhamdulillah aman-aman saja. Begitu juga dari pos 4 menuju pos 3. Namun, ketika sampai di pos 3, sosok Novi ini kembali muncul. Joko dan teman-temannya merasakan ketegangan yang tiba-tiba, seolah-olah suasana di sekitar mereka berubah. Novi muncul di depan mereka dengan senyuman yang misterius, mengingatkan Joko akan pengalaman aneh yang dia alami sebelumnya. "Kamu belum pergi, Joko," katanya dengan nada lembut yang menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Joko merasakan jantungnya berdegup kencang, dan teman-temannya juga mulai merasakan ketidaknyamanan yang sama. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tetapi yang melihat hanya Joko. Kemudian, sosok Novi muncul dengan versi yang sangat cantik. Di situ, Joko juga melihat suasana perdesaan yang dia lihat saat malam itu. Semua sangat mirip, mulai dari pakaian, orang-orang, hingga suasananya. Novi melambaikan tangan ke arah Joko, seolah mengajak Joko untuk masuk ke dalam desanya lagi. Namun, alhamdulillah, si Joko ini didesadarkan oleh Bang Marcel. Ternyata, Marcel juga merasakan hal yang ganjil, meskipun dia tidak melihat sosok Novi. Akhirnya, mereka langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di pos 2. Di pos ini, mereka istirahat untuk menghabiskan logistik terakhir mereka. Di sini, mereka memasak 4 pokok Indomie dengan campuran 3 sosis dan 4 bakso. Setelah memasak dan makan untuk mengisi tenaga, sekitar jam 4 sore, mereka melanjutkan perjalanan turun. Sekitar jam setengah 6 sore, akhirnya mereka sudah sampai di base camp Putri dengan selamat. Semua merasa lega dan bersyukur atas keselamatan mereka. Meskipun pengalaman yang mereka hadapi di gunung penuh dengan misteri dan ketegangan, mereka berhasil melewatinya bersama. Di base camp, mereka berbagi cerita tentang petualangan mereka, sambil tertawa dan mengenang momen-momen yang tak terlupakan selama pendakian. Joko, Marcel, Udin, dan Joko menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai puncak, tetapi juga tentang ikatan persahabatan yang semakin kuat di antara mereka. Joko bersih-bersih seperti biasa. Singkat cerita, dia kemudian pamit untuk pulang lebih dahulu. Namun, di situ, Joko dijaga oleh salah satu petugas base camp. Katanya, dia disuruh mampir ke rumah sesepuh atau kuncen yang ada di sana. Karena searah dengan rumahnya, akhirnya Joko mengiyakan ajakan tersebut. Singkatnya, sampailah mereka di rumah kuncen itu. Setelah masuk ke dalam, kuncen itu berkata, "Saya tertarik dan ingin kamu jadi pendampingnya. Itu karena kesalahanmu sendiri." "Hah? Kenapa salah saya, Mbah?" tanya Joko dengan bingung. "Karena niat awalmu sudah salah. Kamu mendaki dengan pikiran yang sedang kacau. Ditambah lagi, di dalam pikiranmu, kamu menginginkan seseorang yang bisa mendampingimu. Dan parahnya lagi, kamu sempat tertarik dengan para cantik. Hingga akhirnya, jin memanfaatkan itu. Kebetulan, dia juga suka padamu." Di sini Joko berpikir sekaligus bingung. Kok Simbah ini bisa tahu ya? Dia semakin bingung harus ngomong apa dan kepada siapa. Hingga tiba-tiba saat Joko menengok ke belakang, ternyata benar, di dekat pintu ada sosok Novi. Wajahnya tampak anggun dan misterius, dan senyumannya yang sebelumnya menenangkan kini terasa lebih menakutkan. Joko merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan. Dengan berusaha menenangkan diri, dia bertanya kepada kuncen, "Apa yang harus saya lakukan, Mbah?" Kuncen itu menatap Joko dengan serius.
kamu harus menguatkan hatimu dan membuat keputusan. Jika kamu tidak mau terjebak dalam permainan ini, kamu harus berani menolak dan menghadapi apa yang datang. Sementara itu, Novi melangkah maju, tatapannya tajam. "Joko, aku hanya ingin menemanimu," ucapnya dengan suara lembut yang berusaha menggoda. Namun di balik suara itu, Joko merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, seolah ada ancaman yang tersimpan di balik senyuman cantiknya. Joko merasa terjebak di antara dua pilihan, antara mengikuti keinginan hati dan menghadapi bahaya yang mengintai. Waktu itu, Novi terlihat sangat cantik sekali. Ketika Joko sedang memandang Novi, kuncen itu kemudian berkata, "Kalian itu beda alam. Kalian tidak akan bersatu. Kamu pulang saja." Joko pun mengikuti ucapan kuncen tersebut. "Maaf, sebenarnya aku suka sama kamu. Tapi kamu beda alam. Ini maaf ya, sebaiknya kamu pulang saja. Kita tidak akan bersatu." Waktu itu, Novi terlihat sangat sedih. Matanya yang cerah kini dipenuhi dengan kesedihan, seolah mengerti bahwa hubungan mereka tidak mungkin terjalin. Joko merasakan perasaan yang campur aduk, antara suka dan rasa sakit akan kenyataan yang harus dihadapi. Namun tidak lama setelah itu, sosok Novi mulai memudar, menghilang seperti asap yang tertiup angin. Joko merasa hatinya terhimpit melihat pemandangan tersebut. Seluruh pengalaman ini terasa seperti mimpi yang tidak ingin dia alami, tetapi juga tidak bisa dia lupakan. Setelah sosok Novi menghilang sepenuhnya, Joko menoleh kembali ke kuncen. "Apa yang harus saya lakukan sekarang, Mbah?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Kuncen itu menatapnya dengan penuh pengertian. "Kamu harus melanjutkan hidupmu, Joko. Ini adalah pelajaran berharga. Ingatlah, cinta yang tulus tidak akan terhalang oleh batas-batas yang ada. Tetapi kadang, kita harus menerima kenyataan dan melanjutkan perjalanan kita masing-masing," jawab kuncen dengan bijak. Joko mengangguk, mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Dengan berat hati, dia tahu bahwa dia harus pulang dan melanjutkan hidupnya, meskipun kenangan akan Novi akan selalu ada di dalam hatinya. Lalu, Joko dibersihkan dan diberikan minum oleh kuncen. Setelah itu, Joko kembali pulang. Alhamdulillah, dalam perjalanannya pulang, dia tidak mendapatkan gangguan apapun. Sedikit informasi mengenai peran Joko yang sangat jarang muncul di sini. Sebenarnya, dia tahu banyak tentang apa yang terjadi, tetapi memilih untuk diam. Dia takut jika menceritakannya akan menghancurkan pendakiannya dan membuat suasana semakin tegang. Jadi, Joko ini fokus ke depan dan ke bawah, berusaha mengabaikan semua hal yang tidak diinginkan. Dan tahukah kamu kenapa dia diam sepanjang jalur? Ternyata, dia itu berpikir sepanjang mendaki. Dalam pikirannya, Joko merenungkan banyak hal tentang pertemanan, cinta, dan pengalaman yang baru saja dia alami. Namun di samping itu, katanya dia juga mendengar sedikit bisikan, seperti suara orang menangis atau suara orang tertawa, yang membuatnya semakin merasa tidak nyaman. Suara-suara itu seakan menjadi bagian dari perjalanan mistis yang dia jalani. Joko berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanyalah ilusi akibat kelelahan dan tekanan selama pendakian. Namun, meski dia berusaha keras untuk tidak memperdulikannya, bisikan-bisikan itu terus menggema dalam ingatannya, menambah ketegangan dalam perjalanan pulang. Akhirnya, dengan tekad yang kuat, Joko melanjutkan langkahnya, berusaha untuk kembali ke dunia nyata dan meninggalkan semua pengalaman aneh di gunung itu. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati di masa mendatang dan tidak membiarkan dirinya terjebak dalam kekacauan pikiran yang bisa menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Pokoknya, banyak bisikan yang Joko dengar sepanjang perjalanan. Itulah kenapa perannya di sini sangat jarang, karena dia memilih diam sambil terus berpikir di sepanjang jalur. Jadi, kurang lebih seperti itulah pengalaman dari Joko, Marcel, Udin, dan Joko. Percaya atau tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Namun, apapun itu, kita ambil sisi positif dari kisah Joko ini. Yang pertama, mungkin jangan bawa masalahmu ke gunung. Karena gunung bukanlah psikolog atau sekretaris yang bisa menyelesaikan masalah. Perbaiki terlebih dahulu niat awalmu sebelum mendaki. Penting untuk datang dengan pikiran yang jernih dan fokus.
agar pengalaman mendaki bisa menjadi lebih berarti dan menyenangkan. Yang kedua, dari kisah ini kita bisa belajar tentang pengetahuan survival. Misalnya, Marcel yang membakar 3 baju gantinya untuk menghangatkan badannya dan teman-temannya. Mungkin ini terlihat sepele, tetapi dalam keadaan genting bisa saja kita tidak bisa berpikir secara jernih. Itulah mengapa solo hiking sangat tidak dianjurkan bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan survival di alam bebas. Ketika berada dalam situasi darurat, pengetahuan dan keterampilan dasar dapat membuat perbedaan antara keselamatan dan bahaya. Dengan mengambil pelajaran dari pengalaman ini, diharapkan kita semua bisa lebih bijak dan siap dalam menghadapi tantangan saat berada di alam bebas. Selalu ingat untuk menghormati alam dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum memulai pendakian. Kemudian yang ketiga, jangan meninggalkan rombongan dalam keadaan apapun. Karena satu-satunya harapan yang bisa menolong kita ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Siapa lagi kalau bukan teman rombongan kita? Kehadiran teman dalam pendakian sangat penting, tidak hanya untuk keselamatan, tetapi juga untuk saling mendukung dan berbagi pengalaman. Yang terakhir, mungkin jangan tertarik dengan tipu daya jin, karena mereka bisa saja menyerupai apa saja yang ada di imajinasi kita. Tetapi kita tidak tahu wujud asli mereka itu seperti apa. Kewaspadaan dan pengetahuan tentang hal-hal mistis bisa membantu kita agar tidak terjebak dalam pesona yang menyesatkan. Mungkin sekian dulu untuk kisah ini. Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari cerita tersebut. Setiap pengalaman, baik atau buruk, selalu membawa pelajaran berharga, dan semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mengikuti kisah ini, dan semoga perjalanan mendatang selalu diberkahi dengan keselamatan dan kebijaksanaan.